Oke. Semoga slide saya kelihatan ya. Teman-teman yang di rumah, slide saya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Lagi online? Felicia Katerina, slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Saudara-saudara, hari ini kita masuk di materi cash flow. Ini laporan keuangan lain selain income statement dan financial position ya. Jadi paling enggak sudah ada 3 sampai dengan hari ini laporan keuangan yang kita pelajari. Perubahan ekuitas sudah pernah waktu kita belajar income statement, jadi sebenarnya 4. Ya, hari ini dilengkapkan 4. Saudara-saudara, ini namanya. Nama dalam tanda kutip, nama teoritisnya. Kadang orang sebutnya sebagai cash flow statement, nggak masalah. Kalau bahasa Indonesia laporan arus kas, laporan aliran kas, sebenarnya nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi nama resmi atau nama teoritisnya ini, statement of cash flow. Apa yang dilaporkan di sini dari namanya saja, ya merujuknya ke akun cash ini. Berapa cash yang diterima? Berapa cash yang dikeluarkan atau dibayarkan? Berapa net cash-nya? Itu nanti kelihatan di sini. Ya. Nah, cash yang diterima, dibayar maupun netnya tadi itu dipisah jadi 3 aktivitas. Ya. Berapa cash yang masuk dari aktivitas operasi? Berapa cash yang masuk dari aktivitas investasi? Berapa yang didapat dari financing? Itu semua akan dilaporkan di sini. Nah, kalau bicara payment berarti juga berapa sih cash yang keluar untuk operating, investing, financing? Ya. Jadi ada 2 pola pikir ya. Cash flow itu melaporkan cash masuk dan keluar. Kedua, cash flow itu melaporkan cash masuk dan keluar untuk masing-masing aktivitas di depan. AK harusnya sudah sempat membahas ini, tapi saya nggak tahu sedalam apa. Ya. Nah, semua informasi yang disajikan ini itu sifatnya satu periode. Ya, satu periode. Sehingga nanti di akhir ketika kita sudah nyusun statement of cash flow, kita bisa tahu apa sih yang membedakan saldo awalnya cash flow dengan saldo akhir. Ya. Jadi dengan membaca cash flow statement kita bisa tahu apa perbedaan antara beginning dan ending balance atau saldo. Kalau dilihat ini dia lebih dekat dengan laporan keuangan apa ya? Dari paling enggak financial position atau income statement, dia lebih dekat dengan laporan keuangan yang mana? Ini lebih dekat dengan laporan keuangan yang mana? Financial position atau income statement? Kok bisa? Apa kata kunci yang membuat Anda jawab income statement? Hah? Oh, cash kan bukannya di financial position. Cash itu ada di neraca loh. Kok bisa ke income statement? Yang lain? Ah, jadi kata kuncinya itu di sini. Berarti karena selama satu periode lebih tepat masuk ke atau lebih tepat dekatnya kemana? Income statement. Makanya nanti ada barisnya ya, PT ABC. Baris kedua, statement of cash flow untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember, bukan per 31 Desember. Karena kalau per 31 Desember itu kan miliknya neraca ya, statement of financial position. Itu ya. Jadi dia ngitung cash-nya itu untuk satu periode aja. Terdapat perubahan cash lebih tinggi 100 juta. Nah, itu berarti hanya untuk tahun ini. Bukan berarti 100 juta itu sejak perusahaan berdiri sampai sekarang naiknya baru 100 juta, bukan itu. Tapi untuk periode ini terdapat net of cash yang masuk ke perusahaan dari 3 aktivitas 100 juta. Khusus periode ini. Itu ya.
Ini teori aja, mungkin bisa keluar, mungkin tidak. Ya nanti di UAS khususnya. Ya. Dengan adanya cash flow, para pembaca itu bisa dapat informasi tentang tadi cash receipt dan cash payment. Makanya saya katakan, pertama, kalau melihat cash flow ini lihat dari sisi ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran cash. Ya. Secondary objektifnya adalah ingin melihat yang masuk dan keluar tadi itu untuk aktivitas apa saja. Nah, itu ada 3 aktivitas di sana. Kenapa kita nggak lihat income statement aja ya? Mungkin kalau yang bawah nggak ada di income statement ya. Bukannya yang atas ada di income statement. Kenapa kita nggak lihat income statement aja kalau gitu? Kenapa harus ada statement of cash flow? Bukannya income statement itu masuk ya dalam bentuk revenue, keluar dalam bentuk apa? Expense. Kenapa nggak lihat income statement aja? Hah? Kenapa harus bikin lagi laporan cash flow? Nah ini usefulness-nya ya, kegunaannya, ini tujuan kita membuat, ini kegunaannya, jadi bisa tahu ya, dengan melihat cash flow, paling nggak 2 periode sekarang dan yang lalu, itu perusahaan kira-kira bakal naik nggak cash flow-nya, atau kalaupun turun seberapa banyak. Seberapa mampu perusahaan mendapatkan cash, ya. Untuk apa pembaca tahu itu ya, supaya tahu kalau saya investor, saya bisa estimasi berapa dividen yang bisa saya dapat. Kalau saya kreditor atau bank ya atau lender, saya bisa tahu bisa bayar bunga nggak dia, bisa kembaliin pinjaman nggak dia. Nomor 3 ini loh, itu terkait pertanyaan saya tadi loh. Kenapa saya nggak lihat net income aja yang ada di income statement? Kenapa saya harus buat cash flow? Wah itu kalau jadi pertanyaan kuis pagi, nggak boleh nyontek kan? Kalau sampai nyontek kan ketahuan kata-katanya. Kenapa kira-kira? Itu ada kaitan dengan tujuan nomor 3 tuh, informasi nomor 3. Apa sih bedanya informasi yang ada di income statement dengan cash flow kira-kira? Kan income statement udah lewat kan, udah dites pula. Apa? Income statement paling bawah itu apa namanya? Net income kan? Gimana ngitung net income? Sederhana aja. Revenue kurang expense. Oke. Kenapa kira-kira beda dengan cash flow? Cash flow bukannya penerimaan kurangi pengeluaran. Nanti di akhir saya tanya lagi ya. Oke. Nomor 4, dengan melihat statement of cash flow, maka kita bisa tahu berapa aktivitas investasi dan financing yang bentuknya cash dan non cash. Karena kadangkala kita aktivitasnya investasi ya, tapi itu uang nggak masuk, uang nggak keluar ya, tetap harus dilaporkan di sini nanti. Oke. Nah, yang disebut cash di sini namanya kan statement of cash flow. Yang disebut cash di sini itu bukan hanya cash yang kita pahami sejauh ini, tapi termasuk kalau ada perubahan cash equivalent. Jadi cash di sini bukan hanya cash ya, bukan hanya yang kuning ya, tapi juga yang merah. Jadi kalau cash equivalentnya berubah, harusnya masuk statement of cash flow. Bukan hanya kalau cash berubah ya. Apa itu cash equivalent? Rasanya kan sudah sangat paham kan? Kalau cash equivalent itu kan, aslinya apa cash equivalent itu? Default aslinya apa? Disebut setara cash, berarti kan bukan cash aslinya. Aslinya apa? Iya, itu istilahnya apa itu? Bukan cash, tapi disetarakan sama cash. Berarti sebenarnya dari akun-akun yang ada di neraca lah ya, dia itu lebih dekat kemana? Saya sempit lagi, current asset. Di current asset dia lebih dekat kemana? Jangan bilang cash, karena dia bukan cash, tapi disetarakan sama cash. Dia lebih dekat kemana? Baru aja minggu lalu ya, sebelum liburan sih. Memang variabel liburan ini membuat
kita langsung lupa ingatan. Jangan-jangan Anda lupa pacar Anda siapa, ya? Apa? Cash equivalent itu default aslinya apa? Prepaid? Inventory? Receivable? Investment? Nah, apa? Aslinya investment. Tapi karena jatuh temponya sangat singkat, berapa lama? Nah, tapi itu jatuh tempo asli ya, bukan jatuh tempo sisa. Sangat singkat yaitu 3 bulan, maka dia disetarakan dengan cash. Jadi semua yang berubah di cash equivalent dan cash itu yang disebut cash di sini. Ya, itu yang disebut cash di sini. Ini istilah untuk cash dan cash equivalent ya. Istilahnya ini. Aset moneter yang net. Kalau saya tanya lagi apa itu aset moneter? Wah, jauh lebih lupa. Jauh lebih lupa. Jadi ada definisi aset moneter, tapi yang namanya cash dan cash equivalent itu sudah pasti aset moneter. Dia tidak perlu memenuhi definisinya, tapi dia sudah pasti aset moneter. Jadi dia itu aset moneter yang real. Terus aset moneter yang harus memenuhi definisi kayak apa, Pak? Cari definisi aset moneter. Ya, yang pasti yang namanya cash and cash equivalent itu monetary asset yang paling net, ya. Nah, yang disebut cash di sini yang warna kuning, ya, yang warna kuning di sini itu terdiri atas petty cash dan yang ada di bank. Ya, petty cash dan yang ada di bank. Cek itu sebenarnya lebih banyak ke sini, ke demand deposit. Kalau cash equivalent, ya investasi apapun bentuknya, beli SUN, beli ORI, ya obligasi yang jatuh temponya pendek, itu cash equivalent. Oke ya, jadi sebenarnya ini kalau diperpanjang, ini apa isinya tadi? Petty cash dan saldo cash di bank, ya berarti ini ada 2 ya, ditambah cash equivalent. Jadi cash di sini itu definisinya seperti itu. Ini tadi definisinya cash equivalent ya. Ini contoh-contohnya. Treasury bills itu surat berharga pemerintah yang jatuh temponya pendek kayak obligasi retail Indonesia itu loh, ORI. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas. Tadi kan katanya cash masuk, cash keluar, tapi harus dipisah. Cash masuk, cash keluar untuk aktivitas A, B, dan C. Apa saja aktivitasnya tadi? Operating, investing, dan financing. Saudara-saudara, yang disebut aktivitas operasi di sini, itu biasanya terkait dengan 1, income statement. Kasih Pak. Ya, 1 terkait dengan income statement. 2, current asset. Dan 3, current liabilities. Ingat-ingat ya, rumusnya ya. Jadi operating activities itu terkait dengan 1, semua yang ada di income statement berarti revenue dan expense. Ya. 2, current asset. 3, current liability. Jadi nanti kalau ditanya berapa cash yang masuk atau keluar dari operasi, ya lihat aja akun-akun yang ada di sini. Perubahan-perubahan yang ada di sini. Untuk investing activities itu lihatnya dari neraca juga. Kalau ini kan lihatnya income statement dan neraca tapi bagian current asset, current liabilities. Untuk yang investing lihatnya dari neraca atau financial position dari non current asset. Ya, non current asset. Kalau current assetnya kan operating, kalau ini non current asset. Berarti masih sisa apa di neraca? Current asset sudah, current liabilities sudah, non current asset sudah. Tinggal apa? Equity dan non-current liabilities. Equity dan non-current liabilities itu bagiannya financing. Kalau bahasa Indonesianya aktivitas operasi, aktivitas investasi. Kalau financing apa? Pendanaan, pembiayaan, ya.
Itu ya, jadi ini diingat-ingat ya. Ya, saya nggak tahu ini rumus kah atau apapun istilahnya, tapi intinya adalah kalau kita ingin mencari informasi berapa cash yang masuk atau keluar untuk masing-masing aktivitas, arahkan ya, fokuskan hitungan Anda ke ya akun-akun yang terkait, informasi-informasi yang terkait. Nih, lihat. Untuk operating, tadi kan katanya berapa cash yang masuk dan keluar kan? Untuk masing-masing aktivitas. Untuk operating yang dilihat kalau cash inflow-nya itu lihat ini. Ini kan dia dari income statement, betul? Berapa cash yang diterima dari sales, baik itu goods atau service. Baik penyerahan barang maupun penyerahan jasa. Itu income statement. Kalau yang bawah, berapa return? Return itu berarti apa bentuknya kalau return on loan? Ini kan? Lihatnya interest. Berarti kalau di mana? Income statement ada interest revenue. Kalau di current asset ya, sorry karena ini loans, berarti lihatnya di receivable. Ya kan? Kan kita minjamin ke orang. Ya. Berapa yang kita dapat dari dividen? Berapa dividend revenue? Nah ini kan juga apa? Cash inflow dari operating. Kalau yang cash keluar apa aja? Ya bayar gaji, ya mana employees, beli barang, ya kan? Nih, bayar pajak, sebaliknya kalau pinjam duit bayar bunga atau expense yang lain. Nah sekali lagi pertanyaan saya tadi, kalau kayak gitu kenapa kita perlu buat cash flow wong ada di income statement? Ini kan ada di income statement, ini ada di income statement, ini ada di income statement, apa bedanya? So far sudah dapat kata kuncinya enggak pembedanya? Belum ya? Intinya gitu ya, jadi yang namanya operating activities itu aktivitas yang terkait dengan akun-akun yang ada di income statement, current asset dan current liabilities. Ini contoh-contohnya, kalau ini contoh-contohnya. Ya. Menjelaskan lebih lanjut kotak yang paling atas. Bagaimana kalau yang investing atau financing? Ini investing contohnya. Ya. Beli tanah. Ya. Beli mesin. Itu kan uang keluar ya? Betul ya? Nah, itu masuk di cash outflow. Mesin atau tanahnya kemudian dilepas atau dijual. Nah, itu berarti cash inflow. Anda coba pahami ya, untuk aktivitas ini khususnya lebih duluan mana ya? Pasti lebih duluan bawah dong. Betul ya? Saya pasti beli tanah dulu, beli PPE dulu, baru kemudian itu saya bisa jual. Jadi ini pasti outflow dulu, baru inflow. Apalagi bentuk aktivitas investasi yang lain. Ingat-ingat aja ini. PPE itu kan non-current asset. Apalagi non-current asset selain PPE? Kalau saya terbitkan saham perusahaan sendiri, itu masuk yang atas, yang kiri atau yang kanan? Saya menerbitkan saham saya sendiri. PT ini menjual sahamnya sendiri ke investor. Yang atas, yang kiri atau yang kanan? Atau sebelum lebih jauh, PT ini menjual saham ke investor. Cashnya inflow atau outflow? PTA menjual saham kepada investor. Cashnya masuk atau keluar? Masuk. Dari aktivitas apa? Hah? Anda kalau belum bisa nyambungin itu ke akun-akun yang ada di laporan keuangan, mungkin bisa menjawab inflow, tapi salah dalam menentukan ada di aktivitas mana. Jadi kalau buat cash flow mungkin cashnya sama ya, perubahan cashnya paling bawah sama, tapi cara menempatkannya salah. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, rumus capital maintenance approach untuk ngitung net income atau ngitung income, itu kan ada kata-kata investasi, Pak. Ada ya di kuis kemarin ya, saldo akhir equity, kurangi saldo awal equity, terus ditambah dividend, dikurangi investment by owners, betul ya? Ada kayak gitu kan soalnya kemarin. Nah, sengaja di soal saya masukin investasi yang dilakukan perusahaan.
Jadi perusahaan itu beli saham perusahaan lain. Itu yang dia hitung. Ya namanya soal pilihan ganda saudara-saudara itu gampang ngoreksinya tapi susah buatnya. Jadi soal pilihan ganda yang baik, benar dan tepat itu adalah ketika orang salah pilihan itu ada di situ. Dia pilih itu. Loh Pak bukannya rumusnya investasi. Tapi kan yang ditulis di rumus itu investment by owners. Bukan investasi oleh perusahaan. Kalau saya nanya perusahaan jual saham ke investor, itu investment by owners. Ketika owners, waktu PA itu loh, Tuan A memasukkan capital ke perusahaan, itu investment by owners. Tapi kalau ada di neracanya PTA, investasi, itu investasinya perusahaan, beli sahamnya perusahaan lain. Ya, jadi sebenarnya soal saya itu nggak sulit. Saya ikut pakem dan rumus, Anda aja yang tertipu gitu kan. Anda ya itu tadi saya bilang, kalau Anda sulit untuk bukan tertipu sebenarnya, karena Anda sulit untuk membayangkan lebih dekat kemana dia. Saya ulang berarti pertanyaan saya, kalau perusahaan jual saham perusahaannya sendiri ke investor, cash inflow, aktivitas apa? Apakah itu dilaporkan sebagai long term investment atau dilaporkan sebagai bagian dari equity? Equity kan? Ya ini. Kan jual saham perusahaan sendiri. Tapi kalau PTA membeli saham PTB, itu kan aktivitas membeli saham perusahaan lain kan? Cash-nya apa itu? Inflow atau outflow? Outflow dong. Dari yang mana? Yang ini. Karena contoh terakhir yang saya sebut membeli saham perusahaan lain, itu investasi. Gitu ya. Jadi kalau Anda nggak bisa bayangin transaksinya, nggak bisa pahami inti dari transaksi, ya salah nempatin. Dan itu bukan salah AKM 2, itu salah PA. Dosen PA-nya saya mungkin ya. Ya jadi memang ya pemahaman ulang tentang akun-akun ini itu penting untuk khususnya di cash flow ya. Untuk tahu dia masuk di aktivitas yang mana. Ya, gitu ya. Jadi ini mungkin poinnya utama adalah ini dulu, outflow dulu, baru kemudian masuk. Masuknya karena apa? Karena dilepas, karena dijual. Saya ulangi ya, untuk aktivitas investasi, pasti keluar duit dulu untuk invest. Dalam rangka apa? Beli equipment, beli saham perusahaan lain, ya, atau minjamin uang ke orang lain. Make loans itu kan berarti minjamin uang ke orang lain kan? Itu kan investasi. Ini semua adalah aktivitas investasi tapi outflow. Inflow-nya gimana? Ya kalau mesinnya dijual, kalau equipment-nya dilepas, kalau sahamnya dilepas, kalau pinjamannya dari orang lain tadi itu dilunasi. Baru ada inflow. Kalau dilepas, uang masuk, baru ada inflow. Ingat-ingat itu ya. Sekarang saya nanya, bagaimana kalau yang saya keluarkan uang ini untuk investasi, memberikan saya inflow dalam bentuk cash, tapi ini semua belum saya lepas. Tadi kan saya bilang ya, pertama kali pasti cash outflow untuk investasi, betul? Sepakat ya? Karena dari mana saya dapat yang atas kalau saya nggak beli dulu, betul? Oke, kapan saya masukkan sebagai cash inflow from investing? Kalau yang bawah saya lepas. Saya jual lalu dapat duit itu baru masuk atas. Sekarang saya nanya bagaimana kalau saya keluar uang untuk beli ini. Kemudian dari ini saya dapat duit, tapi ininya belum saya lepas. Apa contohnya coba? Ini deh. Ini berarti saya lakukan transaksi apa ini? Ayo, saya melakukan transaksi apa? Outflow untuk equity securities. Apa? Beli saham perusahaan lain atau perusahaan kita sendiri? Perusahaan lain. Ini ya. Oke, sekarang saya nanya, apa contohnya saya dapat duit dari aktivitas tadi, cash inflow dari aktivitas tadi, tapi sahamnya masih saya pegang? Apa contohnya? Saya beli saham PTB. Sahamnya masih saya pegang, tapi saya dapat duit dari PTB. Apa? Dividen. Masuk di sini enggak? Enggak.
Karena supaya bisa masuk yang atas, itu sahamnya harus saya jual, baru masuk yang atas. Nah, berarti pertanyaannya, kalau saya dapat duit, selama aset yang bawah ini masih saya pegang, itu saya masukkan di aktivitas apa? Kira-kira. Saya belum ngajarin financing, harusnya Anda kalau memang itu pertanyaan yang baru diajarin kan yang ini, masuknya ke sini. Contoh nih, apa tadi dividen kan? Masuknya ke sini. Kenapa? Karena dividen itu dilaporkan sebagai apa kalau Anda dapat? Cash to, kreditnya apa? Cash to, apa nama akunnya di kredit? Dividend revenue. Revenue itu akunnya apa? Revenue itu akunnya laporan keuangan apa? Income statement. Jadi walaupun saya dapat uang dari ini, tapi dia masih saya pegang, itu maksudnya di operating. Contoh lain, kalau saya beli obligasi, keluar uang ya, masuk di sini. Tapi dari obligasi itu saya dapat duit. Obligasinya belum saya lepas, bentuknya berarti apa duitnya itu? Interest. Kan ada interest di sini. Masuknya di operating. Karena waktu saya dapat interest namanya apa? Cash to interest revenue. Revenue itu bagiannya income statement. Biar lebih tajam lagi, saya beli equipment. Berarti cash outflow from investing. Kalau equipmentnya saya jual, itu cash inflow from investing. Saya tanya sekarang, saya dapat duit dari equipment ini bentuknya apa sih selama equipment masih saya pegang? Iya, dapat cashnya itu dalam bentuk apa? Kalau ini kan tadi interest, kalau ini kan tadi dividen, kalau ini ya revenue biasa, jualan barang biasa kan, dan masuknya kan di sini. Betul ya? Jadi rangkumannya adalah untuk investing, pertama pasti keluar dalam bentuk outflow, belum inflow. Apa outflow yang masuk di investing atau dilaporkan di investing? Ya yang terkait dengan ini, non-current asset. Beli PPI, beli investasi perusahaan lain, minjamin duit ke orang lain. Itu masuk di outflow from investing. Kalau inflow-nya dari mana? Ya selama asetnya saya lepas lalu saya dapat cash, itu inflow from investing. Tapi kalau saya masih pegang asetnya yang bawah ini, lalu kemudian saya dapat cash, nah itu berarti inflow from operating. Ada pertanyaan dulu? Oke, itu sudah tadi operating dan investing. Sekarang financing itu apa? Pembiayaan itu apa ya? Gampangannya kita itu mau jualan loh. Kita itu mau jualan, kita itu mau beroperasi. Butuh duit, butuh biaya, butuh pendanaan. Makanya kita lakukan aktivitas financing. Financing itu pasti pertama kali uangnya masuk. Kalau ini kan pertama kali pasti uangnya outflow kan? Ini pertama kali masuk. Kenapa? Karena tadi saya bilang, saya pengen operasi, saya pengen jualan barang, saya pengen buka usaha, saya butuh pendanaan. Pendanaan itu kan ada dua sumbernya. Siapa saja? Pertama kali pasti dapatnya dari owner, pemilik. Kedua dari kreditor. Betul kan? Kalau owner pemilik itu namanya share capital, share premium. Kalau dari kreditor bentuknya payable atau liability kan? Makanya saya katakan pasti uang masuk dulu. Kan saya butuh duit untuk operasi, berarti uang dikasih dulu sama owner. Tuan A investasi dana ke PT Agus. Nah itu kan berarti saya dapat duit dari dia, inflow. Meminjam dana dari bank, masuk dulu uangnya. Terus outflow-nya kapan? Outflow-nya kapan? Ya kalau tadi pinjam duit, berarti kalau saya bayar apa ke dia? Nah, hati-hati. Memang pinjam duit bayar bunga ya, tapi interest yang saya bayar itu akunnya apa namanya? Saya di rumah, istri saya, Shopee, waduh,
masih tidur ada aja gitu kebangun, tapi nggak apa-apa kan dapatin duit. Kalau ini saya dapat apa? Interest expense. Iya kan? Kalau ngasih duit ke apa kita bayar atas pinjaman yang kita dapatkan interest expense. Interest expense itu masuk mana? Operating. Kenapa operating? Karena interest expense itu part of income statement. Berarti kalau saya bayar bunga atas pinjaman saya, itu outflow from operating. Kenapa? Karena masuknya di income statement. Jadi nggak ada di sini, nggak ada di financing apa outflow-nya. Kalau dilihat-lihat, pola pikirnya mirip kayak investing tadi. Saya bisa dapat inflow from financing kalau ini semua saya, kalau yang bawah ini semua saya, yang atas ini semua saya lepas, saya jual. Contoh, ya, contoh. Saya financing tadi kan saya dapat duit dari investor. Inflow dulu, betul kan? Inflow dulu. Ya. Jadi saya jual saham, dapat ini. Nah, gimana caranya outflow? Nah, salah satunya adalah dividen. Kedua adalah kalau kemudian si investor beli lagi sahamnya, ya kan? Beli lagi sahamnya. Nih. Ya kan? Reacquire. Jadi dia itu naruh duit di saya. Berarti dia kan punya saham di saya. Kemudian dia bilang, Pak Agus, saya tarik ya duit saya. Berarti kan saya outflow. Berarti sudah saya lepas tuh. Ya, kepemilikan dia itu sudah saya lepas, saya balikin ke dia. Ya, kalau utang, saya dapat duit dari utang. Contohnya saya nerbitin obligasi, Anda beli. Berarti kan inflow dulu. Kapan outflow-nya? Ya kalau obligasinya saya lunasi. Tapi kalau bayar bunga masuk di sini. Ya, masuk outflow from ini nih, interest kan? Pertanyaan saya sekarang, kenapa bayar dividen masuknya di financing, kok nggak masuk di operating? Kan setaranya gitu ya. Ada hutang, bayarnya bunga. Bunga ini masuk apa? Operating. Betul kan? Ada saham, bayar dividen. Tapi kok dividen keluarnya atau masuknya itu di financing? Kenapa nggak konsisten teorinya? Saya butuh biaya, dikasihlah utang. Contohnya obligasi. Saya butuh biaya, dikasihlah owner ya dengan cara dia beli saham saya. Itu konsisten. Tapi giliran saya bayar bunga, masuknya di sini. Giliran saya bayar dividen, malah dilaporkannya di financing. Sama-sama outflow sih, tapi outflow-nya dividen di financing, outflow-nya interest di operating. Kenapa nggak konsisten? Itu kembali ke jurnal. Apa jurnalnya kalau bayar dividen? Tadi kan interest, expense to cash. Expense ini kan masuk income. Berarti kalau income statement ini, jelas ya. Tapi kalau bayar dividen, debitnya apa? Kalau Anda nggak ingat itu ya susah. Apa? Dividend expense emang ada? Oke lah Anda sebut dividend payable. Berarti ketika dibayar dia di sini dividend payable to cash. Pertama kali muncul dividend payable itu apa debitnya? Ada yang masih ingat? Ya kan? Baik RE, umpama saya langsung bayar ya, baik RE to cash maupun RE to dividend payable maupun dividend payable to cash, ini semua kan bukan akunnya income statement ya. Berarti nggak bisa masuk operating, yang maksudnya tetap financing. Begitu logika berpikir. Wes ini aja. Kalau susah melogikanya, jalan satu-satunya, jalan ninjanya apa? Hafalin. Uang untuk UTS tok kok, UAS tok kok. Nanti kerja bisa learning by doing ya kan? Kadang-kala harus smart lah. Jangan terlalu memaksa otak. Iki aku gak bisa melogika gitu ya. Janganlah.
Tapi kalau bisa lebih bagus. Ya. Apalagi kamu ingin memahami pikiran pasanganmu, susah. Ya. Ikuti aja, wis. Kamu kok ketawanya besar sekali. Lanjut ya. Gitu ya, jadi jalan satu-satunya kalau Anda sulit memahami logikanya, hafalin wis kotak-kotak ini wis. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau yang di rumah? Oke. Nah, ini teori ya, ini teori. Tapi di praktek itu, di praktek, slide berikutnya ini pendekatan praktek ya. Maksudnya bisa jadi di praktek ada perbedaan. Di praktek itu kadang gini loh. Saya ulang lagi tadi ya. Kalau saya bayar interest, jadi saya pinjam duit. Atau saya terbitkan obligasi, orang beli. Saya kan harus bayar bunga ke dia kan. Interest tadi menurut teori masuk di mana? Kalau saya bayar. Operating kan? Tapi di praktek itu kadangkala juga dilaporkan di financing. Salah secara teori, tapi kenapa di praktek kadang dilaporkan juga di financing? Apa kira-kira yang jadi dasar orang kalau bayar bunga itu dilaporkan di financing? Yang salah itu kalau di dua-duanya dilaporkan ya. Teorinya kan yang benar di operating. Tapi kadang ada juga yang lapor di financing. Ya best practice-nya nggak disalahin. Tapi di teori nggak boleh. Jadi nanti di UAS kalau ada pertanyaan, Anda harus pilih ini untuk interest paid. Interest paid loh ya. Pertanyaan saya, kenapa sih di praktek orang masukkan di financing? Ya pendekatannya praktis, namanya aja praktek ya. Wong inflow-nya itu dari financing, ya sekalian aja outflow-nya dari financing aja, ya kan? Saya dapat duit dari jual obligasi. Berarti kalau saya keluar uang untuk obligasi ini, langsung aja saya laporkan di financing. Itu pendekatan praktek. Tapi teorinya tadi harusnya di mana? Karena dia masuknya di income statement. Jadi poin saya apa? Kalau di praktek boleh Anda pilih salah satu. Kalau mau benar secara teori harus di operating. Gitu loh. Kalau dividen yang dibayar, tadi secara teori harusnya masuk mana? Dividen yang dibayar. Financing ya. Ini kan. Tapi itu kadang juga dilaporkan di operating. Kenapa kira-kira? Jadi yang benar teorinya di sini, ini nih. Tapi di praktek itu kadang masuk operating. Kenapa ya? Karena tadi interest aja masuk operating, kok dividen nggak boleh? Ya sudahlah, disatukan operating, boleh aja di praktek. Yang nggak boleh sekali lagi kalau dua-duanya masuk ya, itu berarti cash flow kita terlalu besar keluarnya. Ada lagi nih, ini pendekatan praktek, ada lagi best practice yang lain. Ini nih, interest kalau dapat interest revenue ya, itu masuk aktivitas apa tadi? Operating. Dividen kalau dapat dividend revenue pasti masuk operating. Tapi kenapa ada yang masukin di investing? Dan itu boleh secara praktek. Karena pertimbangannya itu ini. Saya keluar uang beli obligasi, beli saham, masuknya di investing. Kalau uang masuk dalam bentuk interest atau dividend, saya harus lapor operating. Nggak praktis saya masukin aja ke cash inflow from investing. Boleh saja. Tapi teorinya harusnya masuk mana? Operating. Gitu loh. Saya tanya lagi, apa bedanya cash flow dengan income statement kalau gitu? Ambil aja cash flow from operating, kan ada income statement di dalamnya ya. Betul kan? Tadi ada income statement loh di dalamnya. Nah itu tuh. Apa bedanya income statement yang kita buat itu dengan income statement atau laporan cash flow? Apakah semua sales dalam bentuk cash? Apakah sales revenue itu debitnya pasti cash? Biasanya debitnya apa selain cash? Accounts receivable. Apakah semua expense itu kreditnya pasti cash? Biasanya apa selain cash? Accounts payable. Berarti apa bedanya income statement dan statement of cash flow? Semua revenue dan expense yang dilaporkan di cash flow di bagian apa?
Semua revenue dan expense yang dilaporkan di cash flow di bagian apa? Aktivitas apa? Operating. Itu adalah revenue dan expense dalam bentuk cash. Tidak ada receivable, tidak ada payable. Itu bedanya. Oke. Oh ya, bayar pajak. Itu kan income tax expense. Harusnya masuknya mana? Operating, harusnya. Ya kan? Tadi ada ya. Nih. Mana pajak ini? Harusnya masuknya operating. Tapi kadang orang itu di praktek masukinnya tergantung. Pajak yang saya bayar untuk apa? Contoh, saya jual saham. Kena PPh final perpajakan tuh ya. Dan juga di chapter awal AKM. Kena PPh. Nah sama dia karena dia jual saham, jual investasi, dia masukinnya di investing activities. Silakan saja selama tidak double. Tapi teorinya yang benar harusnya operating. Itulah maksudnya. Oke, refreshing dikit. Dari 3 aktivitas tadi, coba Anda bayangkan Anda jadi pengusaha ya. Aktivitas apa yang pertama kali dilakukan perusahaan? Dari penjelasan tadi coba Anda simpulkan. Aktivitas apa yang pertama kali dilakukan perusahaan? Kenapa enggak operating? Jawabannya financing. Kenapa enggak operating? Kita mau jualan barang, berarti beli barang dulu kan? Beli barang dulu harus ada duit dulu kan? Duitnya dari mana? Ya dari pemilik atau dari kreditor. Berarti pertama kali pasti financing. Ya enggak? Financingnya inflow atau outflow tadi? Financingnya inflow atau outflow? Inflow dulu dong. Oke, aktivitas berikutnya apa? Ya operating lah, investasi itu kan kalau kita punya kelebihan kan baru invest. Ya. Jadi kalau invest dalam bentuk anggap aja gadget baru, ya itu berarti asumsinya Anda sudah kelebihan. Tapi kalau Anda beli gadget itu dalam kekurangan Anda, itu berarti Anda masih aktivitas financing. Ya. Kalau masih financing ya jangan dipamerin. Jangan flexing, ya kan? Kita kan ada flexing activities lagi ya, aktivitas keempat. Nah, seperti ini gambarannya. Pertama kali perusahaan ada, itu paling tinggi pasti apa? Financing. Tapi harapannya makin lama makin turun. Nggak bisa habis sih. Utang itu pasti ada. Ya, makin lama makin turun. Baru kemudian operating. Harapannya naik gitu ya. Memang nggak akan terus naik dia, tapi ini pasti nanti akan stabil. Ya investasi ngikut di bawah. Karena investasi itu aktivitas sisa. Setelah kita bisa operasi, bisa bayar hutang, baru itu yang kita lakukan untuk investasi. Jadi teorinya memang kita baru bisa investasi atau berbagi kalau sudah punya kelebihan. Tapi berbagi dalam kekurangan itu alkitabiah katanya. Ya. Ini ya, daur hidupnya ya. Sekarang saya nanya, seandainya seorang Aurelia itu adalah PT, dia lagi di tahap mana sekarang? Tahap sudah mulai operasi atau masih mengandalkan financing? Kita semua ini, Anda lah ya, kalau saya sudah beda. Anda itu di tahap mana? Masih butuh financing kan? Siapa sumber utamanya? Orang tua, ya kan? Kalau ada yang sudah bisa jualan, wah itu puji Tuhan tuh, ya. Sehingga ada investasi, syukur. Apalagi ya financing kita ke orang tua itu tidak perlu kita balas. Orang tua nggak pernah minta balasan toh. Ya kita aja sih yang punya kewajiban moral, tapi orang tua nggak pernah loh lakukan menurut orang tua kan itu investasi ya. Betul ya? Buat kita kan financing, itu nggak pernah diminta untuk dibalas. Ya. Yang kurang bagus itu kalau gini loh. Udah lulus dari Petra yang harusnya operatingnya sudah naik, ini financingnya masih ke sini. Wah, nah, itu yang nggak pas. Ya, sesultan apapun orang tua Anda ya harusnya financingnya turun lah. Saatnya Anda yang nanti operatingnya naik gitu. Ya, masuk nggak? Masuk ya.
Ini saya saudara-saudara ya, sebagai wakil rektor setiap kali ada retret kami itu tahunan. Pasti wakil rektor dan rektor itu diminta untuk ngasih renungan. Renungan saya itu saya kaitkan dengan slide-slide akuntansi. Ya, jadi selalu terkenal, wah ini Pak Agus ngomong akuntansi apa lagi, tapi nyambung ke konsep Alkitab. Ya. Jadi saya bukan orang sekuler banget gitu ya. Bisa nyambungin, minimal nyambungin lah. Ya, masalah melakukan itu belakangan. Saudara-saudara, masuk ke teori berikutnya atau konsep berikutnya. Pernah dengar direct and indirect method enggak? Di AK, masih ingat? Semoga masih ya. Direct and indirect method itu hanya dilakukan dalam cash flow khusus operating activities. Saya ulangi ya. Kalau nanti ada perintah tolong buat cash flow, pakailah metode direct. Itu artinya hanya berlaku untuk operating activities. Karena financing dan investing tidak perlu direct indirect. Itu ya. Jadi direct and indirect itu bukan cash flow-nya, tapi operating activities-nya. Ini bentuk cash flow. Biasanya paling atas operating, baru investing, baru financing. Jadi membalik logika yang tadi saya sampaikan, harusnya financing dulu gitu ya. Operating ditaruh di atas karena biasanya orang lebih tertarik ke angka operating dulu. Ya, ini bentuknya. Nanti di masing-masing bagian atau aktivitas ini akan ditulis berapa net cash yang masuk. Atau berapa net cash yang dikeluarkan untuk operating activities. Berapa net cash yang masuk atau dikeluarkan untuk investing. Berapa net cash yang masuk atau dikeluarkan untuk financing. Gimana ngitung net cash? Ya udah, cash masuk kurangi cash keluar. Ya kan? Itu aja. Gimana ngitung ini? Kenaikan cash atau penurunan cash, gimana ngitungnya? Ya net cash dari 3 aktivitas tadi di jumlah. Net cash ini bisa negatif, bisa positif loh ya masing-masing aktivitas. Anggap aja semua positif, berarti tambah semua. Itu ketemu angka ini nih. Net cash ya, yang increase maupun net cash yang decrease. Kalau semuanya negatif berarti decrease. Kalau ada yang negatif ada positif, lebih banyak yang negatif ini berarti net decrease. Kalau positif negatif lebih banyak yang positif ini net increase. Itu aja logikanya. Dan sekali lagi ini matematika dasar. Ya, tidak perlu integral, derivatif dan semacamnya. Ya, tambah kurang tok. Ini dapat dari mana? Halo? Ini dapat dari mana? Lihat dari mana ini? Anggap aja jangan lihat cash flow, lihat laporan keuangan apa? Financial position, tapi yang tahun lalu. Kalau ini harusnya total antara net cash dengan cash tahun lalu. Cash akhir tahun lalu. Tapi caranya ngecek ini benar atau salah adalah dengan melihat cash di neraca tahun atau financial statement tahun ini. Kalau di sini angkanya 1000 di laporan cash flow, tapi di neraca ternyata 1200 dengan asumsi financial position benar ya, maka ini yang salah. Ini harus dicari tahu kok bisa ya 1200 padahal financial position cash-nya itu cuma 1000 atau sebaliknya lah, pokoknya beda angkanya. Ada pertanyaan dulu. Jadi kita mulai masuk cara buat nih. Ya kuis dan UAS nggak akan diminta membuat ya, tapi Anda buatnya berarti dalam angan-angan atau dalam Excel Anda. Nanti ditanya pilihannya gitu kan, pilihan jawabannya. Saudara-saudara, kalau kita pakai metode indirect dan itu yang nanti mungkin lebih banyak saya tanyakan ya, entah di kuis atau UAS. Masalah direct tetap masuk atau tidak di UAS nanti saya tanya Pak Arya. Ya, tapi kuis kita pasti pakai indirect. Kalau kita pakai indirect,
ingat sekali lagi indirect dan direct itu ke aktivitas apa? Operating saja. Kalau kita pakai indirect, maka angka paling atas yang disajikan itu net income. Itu dulu, itu diingat-ingat terus. Kalau saya pengen hitung net cash from operating, baik positif atau negatif, maka angka paling atas saya taruh net income. Terus dia bertambah berkurang gimana caranya? Nanti kita lihat di belakang. Langkah untuk membuatnya pertama adalah tolong cari saldo masing-masing account, baik yang di income statement maupun di neraca atau financial position ya, antara tahun sekarang dan tahun lalu. Jadi financial position tahun ini 2023, 31 Desember, dibandingkan dengan financial position 31 Desember 22 atau 1 Januari 23. Pokoknya saldo akhir akun dengan saldo awal itu perlu 2 titik. Tapi 2 titik itu harus didapat dalam bentuk saldo akhir, bukan lagi yang ada di trial balance. Ya. Jadi buku besar yang paling ujung, yang paling bawah, atau kalau gampangnya lihat aja financial position akhir dan financial position awal tahun lalu. Jangan lihat trial balance atau neraca saldo. Ya di soal nanti diketahui lah gampangannya gitu. Ya jadi kita butuh 2 poin atau 2 angka saldo akun. Khususnya saldo akunnya neraca. Saldo akunnya financial position. Kalau saldo akunnya income statement tidak begitu relate. Karena yang masuk di sini kan langsung net income. Jadi nggak perlu tahu revenue akhir dan revenue awal, nggak perlu. Karena nggak butuh kan. Revenue itu kan per periode, bukan akumulasi kan. Jadi yang lebih banyak dicari di sini ya itu adalah akun-akun neraca. Ya, financial position. Kedua, tidak ada accrual accounting di sini. Accrual yang saya katakan tadi, bentuknya apa? Accounts receivable dan accounts payable. Jadi semua yang masuk di cash flow nanti adalah yang cash basis. Makanya istilahnya statement of cash flow ini adalah untuk operating activities ya. Net income dalam bentuk cash basis. Kalau net income dalam bentuk accrual basis, masuknya ke income statement. Itu ya. Informasi apa saja yang perlu didapat? 1. Komparatif neraca. Itu yang saya katakan tadi, neraca harus 2 tahun. Financial position itu harus 2 tahun. Financial position tahun ini, financial position tahun lalu. Untuk apa? Untuk atas. Kedua, income statement tahun ini. Jadi income statement tahun lalu tidak butuh. Ketiga, ya data-data tertentu untuk bisa menyimpulkan cash masuk atau cash keluar. Biasanya di praktek ini lihatnya di notes to the financial statement, catatan laporan keuangan. Kalau kita sudah siapin ini semua, lakukan langkah-langkah ini semua, maka langkah berikutnya adalah tolong hitung berapa perubahan cash. Tadi ya, cari cash akhir 2023 bandingkan dengan cash flow awal 2023 atau cash flow akhir 2022. Yang kedua adalah tentukan berapa net cash from operating. Pakai 2 cara tadi, bisa direct, bisa indirect. Ya. Baru ketiga cari berapa perubahan di investing dan financing. Saudara-saudara sekali lagi, perubahan cash ini kita butuhkan untuk nanti ngetes apakah angka kita yang ini, net cash ini, sama dengan perubahan cash yang kita hitung di sini. Ini kan kita hitung pakai selisih cash akhir dan awal kan? Ini kita hitung kan pakai statement of cash flow. Harus sama angkanya. Ya, apa? Ini yang amatir lah ya. Yang isi level. Orang ini ingin mendirikan perusahaan jasa, konsultan pajak. Dia butuh apa untuk mendirikan jasa?
pembiayaan. Makanya apa yang dia lakukan di situ? Menerbitkan saham untuk nanti dibeli sama investor. Inilah yang disebut investment by owners. Kecuali dia beli saham perusahaan lain, itu yang disebut investasi. Itu jangan lupa ya. Jadi dia butuh pembiayaan. Ingat tadi teorinya, yang pertama dilakukan aktivitas itu pasti financing. Dan pasti duluan apa? Inflow atau outflow? Inflow, wong dia butuh duit dulu. Makanya masuk duit nih. Dari penjualan $1 par value, 60.000 lembar. Berarti dia dapat cashnya 60.000. Ya. 1 tahun berlalu, sampai akhir 2022, inilah tampilan laporannya. Yang atas itu adalah financial position atau balance sheet atau neraca, yang bawah adalah income statement. Karena ini tahun pertama dia beroperasi, pasti saldo awalnya masih 0. Ya, pasti saldo awalnya masih 0. Oke. Langkah yang harus Anda lakukan nanti di Excel, ya, itu adalah cari selisih antara saldo awal dan saldo akhir. Pastikan Anda tidak salah ya. Maksud saya gini, silakan taruh saldo awal di kiri, saldo akhir di kanan. Pastikan Anda benar-benar tahu yang mana saldo awal, mana saldo akhir. Ya, kalau Anda geser ini ke kiri, tapi Anda anggap yang kanan ini awal, kan salah. Jadi terserah mau taruh di kanan atau di kiri, tapi pastikan Anda tahu mana awal dan akhir. Kan akan ngaruh ke angkanya plus atau negatif kan. Ini sudah pasti angkanya kalau di aset ya increase. Ya, oh semua increase kan? Karena awalnya 0. Ya kan? Semua pasti increase. Akan beda kalau Anda anggap ini saldo apa? Saldo akhir, jadinya kan decrease kan? Itu loh maksudnya logika. Jadi waktu Anda ngitung nanti pastikan yang mana saldo awal, mana saldo akhir. Ya. Ya kalau pakai pendekatan ini taruh aja di kanan deh yang awal biar lebih gampang. Tapi jangan lupa merumusnya jangan salah di Excel. Ya, berarti X kurangi Y yang kanan. Kalau Y kurangi X itu bisa negatif. Itu ya. Jadi langkah awal, saldo awal dan akhir Anda cari selisihnya. Kalau dia dalam bentuk positif, itu berarti dia naik. Kalau dalam bentuk tanda kurung atau ada negatif, itu dia berarti decrease. Ini contohnya naik semua. Karena awalnya 0. Oke, kalau yang ini given. Diketahui ini. Biasanya bahkan diketahuinya langsung net income selama 2022 34.000 itu diketahui. Nah ini additional information. Dapatnya dari notes. Apa nih? Ada pembayaran dividen 14.000. Udah simpan semua informasi ini. Kita pakai indirect dulu untuk operating tadi. Langkah awalnya taruh net income paling atas. Ya, ini tadi ya, decrease increase. Langkah pertama kan tadi determine change in cash. Pokoknya nanti cash Anda itu kenaikannya 49 di cash flow. Kalau salah, kita kan asumsi ini given ini yang benar ya. Berarti cash flow kita yang salah. Ini disimpan nih angka 49.000 nih, kenaikan 49.000. Oke. Taruh net income paling atas. Akun apa saja yang terkait dengan operating? Selain income statement? Current asset dan current liability. Current asset dan current liability. Ada ya? Current asset yang mana selain cash? AR. Current liabilities. AP. Ada di situ ya. Ini ada sebenarnya di slide nanti, tapi karena di sini belum diberikan rumusnya, saya tulis di papan. Logika yang harus diingat untuk current asset, ya, kalau terjadi kenaikan current asset, kayak ini contohnya kan ditulis semua ya. AR awalnya berapa? 0, sekarang jadi 36, itu kan berarti terjadi kenaikan, betul ya? Maka yang harus kita lakukan terhadap net income adalah net income ditambah
berarti current asset-nya turun, maka net income-nya positif. Jadi berbanding terbalik itu. Ya. Logikanya itu ini. Logika berpikirnya itu ini. Contoh ya. Anda punya revenue. Anggap aja 1.000. Ini terdiri atas 800 tunai, 200 kredit. Berarti masuk bentuknya apa? AR. Ya. Terus ada expense. Anggap aja ini semuanya tunai, biar gampang. Ini 100 deh. Berarti total net income kita berapa? 900. Itu ya. Nah pertanyaannya berapa cash yang benar-benar dari 900 ini? Karena kan masih ada AR bisa. Berarti kan yang untuk menghitung nanti cash flow yang benar-benar dari net income itu adalah 900 ini. Yang harus dicari yang benar-benar cash. Berarti yang masih dalam bentuk kredit diapakan? Dikurangi. Berarti tunai kita itu sebenarnya berapa? Ya kan? Net income yang benar 700. 200 ini apa tadi? AR. AR-nya naik atau turun waktu ada 200 ini? Naik. AR naik, tapi ini turun. Nah, itu makanya ini naik, ini berkurang. Kalau ininya turun, ininya malah sama. Itu ya. Jadi ada caranya kenapa rumus ini keluar. Sebaliknya kalau current liabilities, logikanya berbanding lurus. Jadi kalau CL-nya naik, ini atau CL-nya turun, net income-nya berbanding lurus. Net income-nya bertambah. Kalau ini net income-nya minus. Kalau ini saya balik. Ini sudah tadi ya, atau di sini saya tulis deh. Saya punya revenue 1.000. Semuanya tunai. Saya punya revenue expense 100. Tapi 75-nya masih dalam bentuk accounts payable. Kan 900 ya. Berapa sebenarnya cash flow saya from operating? Jadi 100 ini 75-nya AP, 25-nya tunai. Berarti cash flow saya kan sebenarnya berapa? 1.000 kurangi 25. Berapa nih harusnya? 900 75 harusnya kan? Berarti 75-nya itu diapakan ke 900? Ditambah. Ya kan? Berarti kalau ada AP naik kayak ini, AP-nya naik, NI-nya diapakan? Tambah. Sudah. Hafalin. Silakan, itu dulu ya. Nah, berarti dari kasus kita, kesimpulannya gimana untuk operating nih? Kesimpulannya gimana untuk operating? Taruh net income paling atas. Ini dia masih pakai direct ya. Dia masih pakai direct. Taruh net income paling atas. Net income kita berapa? 34. Terus apa yang terjadi dengan accounts payable? Accounts receivable? Naik. Kalau accounts payable-nya naik, berarti ini naik ya. Accounts payable naik. Accounts receivable naik. Berkurang. Berapa kenaikannya accounts receivable? 3. Kalau AP naik juga, berarti ini plus berapa? AP naik berapa itu? Berarti operating kita berapa? 35.
3.000 tak? Ya. Ini pakai direct ya. Ini pakai direct 3.000, ini pakai indirect. Direct nanti agak belakang saya jelaskan. Ya. Nah, di sini dikatakan, oh, yang didapat dari revenue 89 benar-benar tunai. Ini kan revenue-nya berapa tadi? 125. Dari 125 ini yang didapatkan tunai 89. Expense yang tertulis di income statement berapa? 85. Ternyata yang benar-benar tunai hanya 80. Ya. Sehingga nanti kalau diselisihkan juga dengan pajak, itu ketemunya 3.000. Sama nih. Anda mau pakai direct atau indirect, hasilnya sama. Kemudian ada yang bingung, ini gimana cara dapatnya Pak? Ini gimana cara dapatnya kira-kira? Ya harusnya di soal diketahui. Makanya saya pakainya indirect. Untuk buktikan ini benar gak gitu ya. Jadi ini nanti diketahui, jangan takut. Kalau kita pakai direct. Kalau pakai indirect, cukup pakai informasi ini, kita sudah bisa buat untuk operating. Oke, operating activities dulu. Untuk kasus yang sangat simple, ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa ya? Gampang ya? Oh enggak, apa susahnya? Ayo saya tanya, apa susahnya? Hah? Lebih gampang mana sih? Nilai AKM 2 atau dapatin kamu? Ada yang nulis itu kayaknya kemarin. Saya punya CCTV di mana-mana, jadi saya tahu ada yang nulis itu. Wah, lebih sulit ya nilai AKM 2 daripada dapetin siapapun itu yang kita taksir gitu. Oke, itu masih operating. Sekarang karena yang namanya financing dan investing itu tidak ada metodenya, tidak ada direct indirectnya, maka logika ini tolong diingat-ingat. Logika ini tolong diingat-ingat. Logikanya logika matematika dasar kok. Sekarang di sini investing itu lihat apa tadi? Akun apa yang dilihat untuk investing activities? Perlu balik lagi ya. Lihatnya apa? Non-current asset. Oke, lihat di neraca kita atau financial position kita. Ada non-current asset enggak? Ada non-current asset enggak? Enggak ada. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tidak ada investing activities. Oke, tidak ada invest karena tidak ada non-current asset. Ini kan current asset semua nih. Kalau financing tadi lihatnya apa? Non-current liability dan ada non-current liability enggak? Yang mana non-current liabilities? Enggak ada. Enggak ada kan? Oke. Terus equity. Apa yang terjadi dengan equity? Naik atau turun? Naik. Kalau naik, coba di logika aja secara akuntansi. Naik itu equity. Berarti apa yang terjadi? Si investor ngapain? Investasi uang ke kita kan? Berarti cashnya bertambah atau berkurang buat kita? Bertambah. Bertambah berapa? 60. Berarti untuk financing, untuk sementara ada pertambahan berapa? Apalagi informasi di sini yang terkait dengan financing. Tidak ada non-current liabilities lagi, berarti tidak ada NCL. Hanya equity. Apalagi informasi yang terkait dengan financing di semua informasi ini.
RE dapat dari mana sih RE itu? RE itu kan sebenarnya dari net income. RE itu betul bagiannya equity, tapi itu kan sebenarnya dari net income, itu nggak perlu dilihat. Ya. Oke. 20 itu, ini jangan dilupain loh. Ada informasi di bawah. Kita kan dapat net income 34. Terus kita bagi dividen 14. Berarti RE-nya cuma berapa? 20. Berarti kan sebenarnya 20 itu sudah dari sini kan angkanya. Berarti nggak perlu dilihat. Ya. Nah, sekarang berarti kita lihat. Ada kenaikan equity 60. Equity awalnya 0 naik 60. Oh berarti investor ngasih duit ke perusahaan. Oh berarti perusahaan naik 60. Tapi kita keluar uang bayar dividen. Dividen tadi itu masuk aktivitas apa ya? Ada di sini. Berarti 60 kurang ini investment by owners, ini dividen berapa hasilnya nih? 46. Positif juga ya. Tolong dihitung sekarang berapa net cash kita secara total? Operating tadi berapa? Financing, investing, no. Berarti ini di total berapa? Berapa tadi change in cash? Change in cash tadi berapa? Sama ya? Selesai untuk kasus yang 2022. Ada pertanyaan? Ini yang indirect method nih. Ya, yang bawah ini itu sebenarnya ada di slide. Nah, di sini ada rumus tambahan, saudara-saudara. Di kasus kita belum ada karena sangat simpel. Ini ya. Ini rumus 1. Ini rumus 2. Ada rumus 3. Tolong diingat-ingat. Kalau ada loss atau depresiasi, maka net income kita kalau ada loss atau depresiasi, net income kita ditambah. Lihatin logikanya. Jangan bingung loh ya. Depresiasi itu kan memang expense. Di income statement dia mengurangi kan. Betul ya? Tapi dalam rangka menghitung cash flow, net income-nya ditambah. Kita kan mau hitung cash flow sekarang, bukan income statement. Di income statement tetap dia mengurangi. Tapi waktu mau hitung berapa cash flow from operating, NI-nya ditambah. Coba. Anggap aja, semua revenue tunai. Expense ada 2. 1 non depresiasi, satunya depresiasi. Anggap aja ini 300, ini 200. Jangan bulat Pak, ini 100. Berarti kan net income kita berapa? Oke. Ini saya pakai asumsi tunai semua. Jadi kan net income yang saya taruh di cash flow itu 600, saya langsung naikin ke atas kan. Saudara-saudara, rumusnya depresiasi itu apa sih? Ayo, depreciation to accumulated berapa tadi? 100. Saya tanya, kreditnya cash nggak? Artinya apa?
Ini kan non tunai. Berarti harusnya kalau mau ngitung berapa angka net income yang dalam bentuk cash adalah 1000 kurangi 300 saja. Betul? Ini kan non tunai. Berarti harusnya yang cash itu berapa? 700. Berarti 600 ini dengan adanya 100 harus di sama kan ya? Berarti kalau ada depresiasi apa? Endingnya tetap. Kalau loss, kenapa loss juga bertambah di sini? Karena loss itu bukan part of operating. Loss itu lebih ke investing. Jadi kalau mau laporkan loss itu dia sudah masuk nanti di investing activities. Loss itu muncul karena apa sih? Kita lepas aset. Ya, kita lepas aset. Nah, lepas aset tadi itu kan di bagian investing kan? Kalau sudah dilepas, berarti dia nggak masuk di operating. Makanya dia dihapus. Kalau dihapus, berarti net income-nya harus bertambah. Sebaliknya kalau ada gain, maka net income-nya negatif. Kenapa? Karena gain itu bukan operating. Dia part of financing atau investing. Ya. Jadi pelaporannya dipisah. Bukan karena dia non tunai ya, tapi karena dia masuk di investing atau financing. Kalau depresiasi karena non tunai, makanya dia ditambahkan ke net income. Tidak ada current asset, tidak ada non current asset berarti investing activities nggak ada. Financing tadi sudah saya hitungkan, ketemunya berapa di sini? 46. Nah, totalnya kan 49. Jadi sebenarnya ada slide-nya, tapi berproses di papan tulis itu kan lebih kognitifnya lebih jalan ya. Ada pertanyaan? Ingat-ingat ya, untuk neraca atau balance sheet perlu informasi komparatif. Jadi harus ada 2 laporannya. Pak, kalau 3 gimana? Enggak relevan. Yang ketiga enggak relevan. Jadi mau bikin cash flow 2023. Cukup neraca 23 dan neraca 22. 21 enggak dibutuhin. Return earnings tadi kan, Pak RE itu masuknya di equity, nggak perlu. RE itu sudah part of net income. Ya. Kalau mau ngitung naik atau turunnya operating, financing atau investing, lihat ada cash atau enggak. Semua yang kita hitung di sini tadi, termasuk financing, itu kan asumsinya semuanya tunai. Bagaimana kalau ada kasus, saya dikasih saham, ya, atau investor itu invest ke perusahaan tapi bukan dalam bentuk cash. Berarti kan 60.000 ini enggak semuanya cash. Ya jangan tulis 60.000. Nanti kita lihat ada kasusnya kayak gitu ya. Kalau ada loss atau gain, tadi rumusnya sudah saya tulis di sini. Ya, no effect on cash kayak depresiasi, ya itu dihapus dong. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya ada rumusnya di slide. Saya tulis saja di papan. Kan proses nulis itu proses belajar. Seingat saya sejak SMA sih ya. Itu cara belajar saya adalah, dan lebih efektif pas kuliah. Cara belajar saya adalah guru atau dosen nerangin, saya tulis. Tapi nulisnya pakai cakar ayam, jadi asal gitu. Nanti di rumah saya rapiin. Nah saya belajarnya waktu saya ngerapiin catatan. Itu keuntungannya macam-macam. 1, kalau teman pinjam catatan, saya kasih yang cakar ayam. Iya toh, orang capek menyimak dia yang, tapi akhirnya yang rapi itu saya nggak tega, saya kasih, saya pinjamin. Akhirnya saya terkenal. Bahkan kalau ketemu teman ya, oh kamu yang dulu catatannya rapih kan.
Cowok catatan rapi, wah itu idaman banget gitu kan. Itu karena saya belajar dengan cara merapikan catatan. Ya, teman-teman yang dapat benefit, dapat catatan rapi gitu. Jadi kadang kalau belajar mau ujian ya, kelas itu kan kadang kelas paralel kayak ini dengan kelas Pak Arya ya. Saya lihat teman sebelah lagi belajar, loh ikut catatanku di fotokopi, jadi ditaruh kayak di unggul atau di apa gitu ya, diperbanyak gitu. Ya jadi makanya sengaja saya tulis karena itu juga proses belajar untuk ingat ya. Kalau langsung lihat ini, ya paling jalan ninja tadi dihafalin toh gitu kan. Ini ya rumusnya ya. Jadi kalau current asset-nya decrease, net income-nya tambah. Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ini lebih detail lagi nih. Ini kan masih rumus besar ya. Ini rumus lebih besar. Ini lebih spesifik. Ini tambah spesifik lagi. Jadi cari aja slide-slide yang ada di sini untuk apa? Anda latihan lah. Indirect sementara selesai. Ada pertanyaan? Menurut Anda dari yang kita bahas tadi, lebih gampang direct atau indirect? Atau dari yang AK ajarin, lebih gampang direct atau indirect? Gampang mana? AK ada kan ya? Nah, oke. Lebih gampang mana? Anda sudah belajar AK, sekarang saya pertegas. Mana lebih gampang, indirect atau direct? Indirect lebih gampang. Atau direct? Direct. Wah, karena kata-katanya direct atau langsung. Ya kan? Tadi juga ini gampang nih Pak. Langsung ketemu 3.000 mana tadi? Ini langsung ketemu 3.000 nih. Bapak panjang banget dapat 3.000 setelah step-step. Nah kita lihat ya. Direct gimana cara ngitungnya. Baru nanti Anda simpulkan ulang. Silakan kalau mau direvisi. Saudara-saudara, untuk menghitung cash flow from operating pakai direct method, maka untuk cash receipt, Anda harus hafal 2 rumus. Cash receipt from customer dan cash receipt from non-customer. Itu aja sudah hafal 2 loh. Ini tadi memang melogika. Dan saya lebih suka melogika. Saya nggak tahu kalau Anda lebih suka menghafal rumus. Itu baru revenue. Untuk menghafal atau menghitung cash payment, ada berapa kotak ini? Ada 5 yang harus dihafal. Saya tulis semua di sini. Cash receipt from customer, ini rumusnya. Revenue from sales. Kalau AR-nya turun ditambah. Kalau AR-nya naik dikurangi. Revenue from non-sales, baik interest maupun dividend. Ini diganti aja rumusnya. Jadi kotak kedua ini sengaja saya nggak masukkan slide, tapi diganti aja rumusnya. Kira-kira apa rumusnya untuk kotak revenue yang kedua ini? Coba Anda sendiri yang melogika. Kalau saya mau copy slide ini ke slide berikutnya untuk menghitung kotak kedua ini, kira-kira rumusnya di mana? Apa sih bunyinya kotak ini? Receipt from interest. Berarti interest revenue add decrease in interest receivable, deduct increase in interest receivable. Buat catatan atau copy langsung slide-nya kan saya kasihnya slide ya, bukan PDF kan. Monggo di copy langsung. Untuk kotak yang ini. Apalagi nih selain interest? Dividend. Berarti ini ganti apa? Dividend revenue. Ini apa? Dividend receivable. Dividend receivable. Gitu ya. Masih bilang direct lebih gampang? Langsung bertobat kan? Makanya saya kasih Anda indirect. Karena saya tidak ingin mencobai Anda melebihi batas kekuatan Anda. Ya. Namanya toh direct. Ternyata nggak langsung. Iya kan? Itu ya. Ini kotak pertama, kotak keduanya pakai logika yang sama. Ganti-ganti aja kata-kata ini. Clear untuk cash receipt? Atau ada pertanyaan? Direct method? Oke. Cash payment to supplier, ada rumusnya, monggo.
COGS tambah. Kalau increase in inventory, ya kalau decrease in inventory kurangi. Kalau accounts payable-nya turun ditambah. Kalau accounts payable-nya naik dikurangi. Wah, ini kan kalau ini kan gampang ya, berbanding lurus, berbanding terbalik ini. Piye nek hafal yo. Ya monggo kalau memang merasa lebih pas. Ini lebih gampang. Ini kotak ini yang atas. Kalau tuh employees berarti kira-kira terkait apa? Kalau ini kan terkait COGS, ini terkait apa kira-kira? Gaji, salaries, expense. Ada rumusnya. Ini operating expense ya. Kalau ini kotak ke ini. Langsung kotak ketiga yang ini nih. Operating expense. Nah, kotak kedua, employees, interest, and tax. Itu ada di sini rumusnya. Tinggal Anda ganti. Saya ulang ya. Kotak untuk employees, interest, and tax. Itu ada di sini rumusnya. Tinggal diganti. Berarti kalau employees ini namanya apa? Beginning, salaries payable. Add apa? Salaries expense. Deduct, ending salaries payable. Ya. Kalau interest, beginning, interest payable, add, interest expense, deduct, ending interest payable. Gitu ya. Jadi kotak kedua, ketiga, dan keempat itu diwakili oleh warna biru ini. Total 7 harusnya kalau Anda catat tambahannya. Kalau direct method sesulit itu karena langkahnya lebih panjang atau banyak yang harus diingat dan dihafalin, kenapa dia masih dipilih? Kenapa dia masih ada? Ini teorinya. Kalau kita bikin operating activities pakai direct method, itu operating cash receipt dan payment-nya kelihatan. Saya balik ke sini. Tolong liatin income statement tadi. Berapa revenue kita di income statement yang ilustrasi 2022? Berapa revenue di income statement? Tolong liatin, 100-an tadi kalau nggak salah. 140? Slide sebelumnya itu loh, yang soalnya pertama itu loh, ada income statement, revenue-nya berapa? Berapa revenue-nya? Tolong liatin berapa revenue-nya. Saya tuh minta tolong, nggak ada yang bergerak satupun. Saya bisa sih balikin sendiri itu supaya Anda gerak juga. Udah gini-gini tak pikir gerak, ternyata aktivitas lain. Berapa revenue income statement? Berapa? Berapa? 125. Oke. Dari sini bisa disimpulkan nggak? Berapa tunai, berapa kredit dari 125 tadi? Berapa tunai, berapa kredit dari 125 tadi? Tunainya berarti 89. Kreditnya berarti berapa? 46? Iya. 46 kan? Selisihnya pokoknya 125 kurang ini. 36 atau 46, ya kan? Kalau expense berapa di situ? Di income statement? Berapa expense-nya di income statement? Tadi revenue udah tahu 125, expense-nya berapa? Berapa expense-nya? Hah? Cuma liatin income statement-nya loh. Berapa? Bisa, saya hampir ngopi lagi nih tadi duduk. Nunggu Anda menjawab. 85. Berarti kesimpulannya berapa yang tunai, berapa yang kredit? Tunai 80, sisanya 5.000 itu kredit. Itu enaknya kalau saya pakai direct method. Coba lihat ini.
Bisa ketahuan nggak berapa penjualan dan expense yang tunai dan kredit kalau pakai indirect? Kan nggak bisa kelihatan. Itulah gunanya kita bisa pakai direct method. Karena kita bisa lihat untuk operating tadi berapa penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk cash. Ya. Nah, kalau ini ya ini lebih kita lihat ya. Kenapa indirect method lebih dipilih? Karena kita benar-benar fokus ke selisihnya. Bukan ke payment dan revenue-nya. Kita fokus ke selisihnya. Selisihnya berapa? 3.000 ya, itu aja yang kita lihat. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan di sini sih, yang non cash ya. Itu tolong diperhatikan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saya balik ke soal ini, AR yang ditulis di sini itu net. Maksudnya net apa? Kalau ini masih gross. AR yang net itu maksudnya apa? Dikurangi dengan AFDA. Kalau sampai AR-nya itu net, kalau ada soal AR-nya itu net, maka yang harus Anda lakukan adalah, karena kita pakai indirect, tolong dihitung, ya, atau dengan kata lain, tolong ditambahin, ya, AFDA-nya ke net income. Jadi NI nanti bertambah, jadi ini tetap jalan ya, anggap aja AR-nya naik, ya sudah, AR naik berarti NI-nya berkurang. Tapi AFDA yang naik tadi ditambahin ke net income. Ya. Atau kalau mau pakai cara lain, sebelum menghitung berapa NI yang berkurang, maka AR-nya dikurangi dulu. Ya. Deduct increase in accounts receivable. Oke. Intinya gitu ya. Jadi kalau sampai AR-nya itu ternyata net ada AFDA, maka AFDA-nya itu tambahin ke net income. Udah, gitu aja. Kalau direct method ya, direct method langsung ketahuan berapa AR yang tunai, berapa AR yang non tunai. Karena kan semua yang masuk di direct method itu pasti cash. Ya jadi nggak terlalu relate lah. Mau AR-nya net atau tidak, direct method nggak akan masukin AR. Jadi nggak masalah di direct method. Ini semua nanti ada di ilustrasi berikutnya ya. Disebut net cash flow based presentation. Ya. Net loss sudah saya tulis di sini. Ya, harus di-adjusted. Ya. Jadi net cash inflow from operating activities harus bertambah. Ini juga non cash transaction. Rumah saya awalnya 0. Equipment saya awalnya 0. Di akhir 1M. Kesimpulan Anda apa? Saya beli bangunan untuk kantor 1M. Awalnya 0, sekarang 1M. Kesimpulan kita apa? Aktivitas apa itu? Rumah itu kan PPE. Non current asset, berarti aktivitas apa itu? Investing. Inflow atau outflow? Inflow atau outflow? Outflow uang beli. Awalnya 0 jadi 1M. Kalau keterangannya tunai. Tapi kalau keterangannya beli rumah secara kredit. Cash flow kita gimana? Gak ngaruh. Ya enggak? Oh enggak ada cash keluar kok. Itu yang disebut non cash transaction. Jadi pesannya mulai sekarang, walaupun ada perubahan nilai aset, hati-hati lihat keterangan. Itu tunai atau kredit. Kalau kredit jangan masuk. Ya. Nih. Lihat baik-baik nih. Ini sudah langsung dihitungin naik atau turunnya nih. Saya ambil contoh tadi ya. Oh, bangunan awalnya 0 jadi 200. Wah, berarti ada cash outflow 200, iya kan? Hati-hati. Ada nggak keterangan bangunan itu dibeli secara tunai atau kredit? Jangan-jangan kredit. Kalau kredit berarti nggak ada outflow 200. Nah, sekarang kita sepakati bersama, selama tidak ada keterangan tambahan, berarti seluruh aktivitas ini dianggap aktivitas tunai. Karena kalau semua dianggap kredit, tidak ada keterangan, ya nggak usah buat cash flow. Iya toh, gitu ya. Jadi kalau nggak ada keterangan tambahan, beli rumahnya berarti secara tunai. Gitu ya. Jadi ini financial position, ini revenue,
Ini keterangan tambahannya. Pak, ini dijelaskan nih. Semua PPI dibeli secara tunai. Coba kita kerjain tanpa lihat slide jawabannya ya. Nanti kita samain. Kita keliru di mana? Jangan lihat dulu slide jawabannya biar kita berproses. Operating. Dimulai dari net income berapa? 492. Ada depreciation ya. Kita apakan? Halo, kita apakan? Tambah berapa di situ? 21 ya. Oke. Langkah berikutnya yang kita lihat apa? Oh, 134 harusnya ya, sorry. 134. Thank you. Net income 134. Oke, langkah berikutnya apa yang kita lihat? Selain income statement, apa yang kita lihat? Operating, halo. Selain income statement apa? Current asset dan oke, current assetnya apa saja? Selain cash. Prepaid. Prepaid. Naik apa turun? Berarti ini kurang ya. Oke. HR. HR itu net atau gross? Nggak ada angkanya, berarti gross. Itu turun ya. 36 jadi 26. Berarti ini terus equipment. Semua dalam bentuk cash katanya tadi kan. Berarti ini, oh sorry, equipment juga non current. Berarti hanya ini current asset, betul? Kalau current liabilities hanya ini ya. Naik. Kalau naik berarti plus. Ya, tolong di total. Satu 94. Kan? Oke, kita cek benar enggak? From operating itu 194. Ada lagi kah keterangan yang terlewat? Kan current asset, current liabilities, juga net income, ada depreciation. Declared and paid, company opted, ya. 194. Ada 10 menit tadi tulis di bawah tulis. Ada 5 menit. 3 menitan ya. Berarti cepat dong ya. Lama karena ada kebiasaan. Ya kan kalau kerjain sendiri dengan pola pikir yang sudah benar, kan cepat kan tadi. Pak, gimana kalau pola pikirnya salah? Pasti cepat juga dong. Nggak tahu apa-apa ya kan. Berarti kesimpulannya lama kerjain kagak nanya orang. Kan kalau nggak tahu pasti sudah nggak tak kerjain ya kan. Kalau tahu, tadi 3 menit. Jadi kalau saya kasih 100 menit itu kelamaan. Ya, 154. Oke, itu yang apa? Operating. Ada pertanyaan dulu. Ini indirect loh ya. Kita nggak belajar yang direct. Tapi rumusnya tadi sudah ada. Bisa diimplementasikan. Oke, sekarang yang apa? Mau pilih financing atau investing? Apa? Investing. Investing itu lihatnya apa? Non-current asset. Apa saja non-current assetnya? Land, building, equipment.
Semuanya naik. Semua naik itu berarti cashnya turun ya. Inflow, outflow ya. Turun berapa? Beli tanah. Turun berapa? Beli building. 200. Turun berapa? Beli equipment. 68 ya. Tolong di total. 270 tambah 68, 278 tambah 60. 338. Outflow 338. Coba dilihat. Ada 2 menit. Siapa bilang AKM itu susah ya? Nah, sekarang financing ya. Jangan lihat, itu ada sudah ada jawabannya. Jangan lihat dulu. Ayo kita kerjain yang financing. Financing sekarang. Financing lihatnya apa? Non-current liabilities dan equity. Oke, mana non-current liabilities-nya? Bonds payable. Kalau bonds payable awalnya 0 menjadi 150. Berarti uangnya plus. Ya. Terus 60 ke 60 nggak ada masalah ya. Kan tidak berubah. Tapi lihat catatan loh, ada catatan laporan keuangan tadi. Mana di soal tadi. Nah ini. Wah ini syukur nih. Kita nerbitkan apa bonds dapat cash. Berarti benar ya. Tapi kalau sampai nerbitkan bonds tapi tidak dapat cash, dapat rumah atau inventory ya ini nggak ada. Oke. Kalau nggak ditulis tetap kayak gitu. Kan anggapannya apa? Dapat cash. Cash dividend 18.000. Financing kan ya? Kalau nggak salah tadi sempat kita intip, hasilnya berapa? Betul ya? Nah. Oh Pak, supaya bisa cepat, ngintip Pak, ya kan? Ngintip teman. Ya kan? Nah, kita asumsi yang ada di slide ini benar, tapi coba kita buktikan. Cash akhir di sini berapa? 37.000. Nah, kita lihat sekarang. Cash kita di neraca berapa terakhir? 37 kan? Nah, sudah fix. Ini benar. Kalau Anda buat di Excel gitu terus Anda lihat lagi soal neracanya salah padahal tinggal 10 menit. Wah, itu. Panik enggak? Ya panik lah. Ada pertanyaan? Ini yang direct. Ya, ini yang direct. Semua ada di sini hitungannya. Saya ambil dari rumus-rumus saya. Makanya saya bilang tadi, rumus-rumus yang sudah saya bantu buatin itu bisa kok diimplementasikan. Semua ada di sini. Ya. Tapi ingat-ingat loh ya, mau Anda pakai direct maupun indirect, hasilnya operating tetap sama. Ini soalnya beda, yang third example ini beda ya dengan yang kita tulis di papan. Wong ini third, yang kita kerjain yang second kan, second example. Jadi kok tadi 100 berapa ini 19 ya, beda lah ya, beda kasus. Oke. Ini tolong diingat, bisa muncul 1 atau 2 pertanyaan.